Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Wulandari. Saya dosen pada program studi Sarjana Terapan Kebidanan di Universitas Indonesia Maju. Pada kali ini saya akan mempresentasikan PDD UKT-PT Pengajaran untuk Sirdos tahun 2024. Garis besar isian pada video ini diantaranya adalah yang pertama akan ada penjelasan mata kuliah, termasuk juga deskripsi, CPMK, sub-CPMK, dan juga materi. Juga ada penjelasan terkait dengan delivery, interaktif, dan juga assessment. Serta pada bagian akhir akan ditampilkan cuplikan video pembelajaran. Yang pertama adalah terkait dengan penjelasan mata kuliah. Pada mata kuliah yang akan saya sampaikan pada video ini adalah salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Kode Maternal dan Latar Kebidanan dengan kode mata kuliah BD 06713. Mata kuliah ini akan mempelajari tentang konsep dasar kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, serta nifas, juga termasuk juga perubahan fisiologi dan juga psikologis, serta faktor-faktor yang mempengaruhi proses adaptasi pada masing-masing fase. Juga akan mempelajari terkait dengan kebutuhan dasar ibu, asuhan kebidanan, serta tren pengendalian kesuburan, juga patofisiologi penyebab kematian ibu dan juga bayi. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini ada 6. Yang pertama adalah mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, serta masa nifas. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan perubahan fisiologis dan juga perubahan psikologis pada masing-masing fase, yaitu pada masa kehamilan, persalinan, menaruh serta masa nifas. Kemudian CPMK yang ketiga adalah diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi adaptasi fisiologis dan psikologis pada masing-masing fase, yaitu pada masa kehamilan, persalinan, neonatus, serta masa nifas. Kemudian yang keempat adalah mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan asuhan kebidanan pada setiap fase sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang kelima, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan asuhan pada masing-masing fase berdasarkan evidence-based practice yang terkini. Kemudian terakhir adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep pengendalian kesuburan serta patofisiologi kasus penyebab kematian ibu dan juga bayi. Materi yang akan disampaikan pada mata kuliah ini diantaranya adalah yang pertama, pada sesi pertama dan juga kedua akan dijelaskan terkait dengan adaptasi fisiologi pada masa kehamilan. Di antaranya adalah adaptasi pada sistem reproduksi, kardiovaskuler, pernafasan, perkemihan, kemudian muskuloskeletal, perubahan psikologis pada TM1, 2, dan juga 3, serta konsep dukungan suami dalam kehamilan serta dukungan keluarga. Kemudian materi yang tadi akan disampaikan pada pertemuan 3, 4, dan juga 5 adalah konsep fisiologi dari persalinan juga kelahiran. Di antaranya adalah penjelasan terkait dengan konsep persalinan, perubahan bentuk rahim, perubahan pada beberapa sistem tubuh. Di antaranya adalah sistem urinaria, gastrointestinal, pernafasan, kemudian juga belajar tentang deteksi dini patofisiologi pada persalinan, evidence-based tanda persalinan, konsep dasar nyeri persalinan, jenis nyeri persalinan, kemudian juga mempelajari perubahan psikologi pada skala 1, 2, dan juga 3 persalinan, serta faktor penyebab kecemasan dan cara mengatasinya, dan juga mempelajari terkait dengan peningkatan kontraksitas uterus dengan bijaksana menggunakan agen farmakologi. Kemudian pada pertemuan 6 dan 7 akan mempelajari tentang adaptasi fisiologi dan psikologi pada masa nifas dan juga menyusui. Di antaranya adalah menjelaskan terkait dengan anatomi fisiologi pada masa nifas, kemudian adaptasi perubahan fisiologi maupun psikologi pada masa nifas, kemudian juga psikososial dan juga budaya yang mempengaruhi pada masa nifas, postpartum blues, kemudian juga mengenai kesiapan menjadi orang tua, kebutuhan fisik pada masa nifas, manajemen laktasi, dukungan keberhasilan menyusui, deteksi dini komplikasi pada ibu menyusui dan penata laksanaannya, serta tata laksana rujukan ibu. Kemudian pada sesi ke-8 akan dilaksanakan ujian tengah semester. Kemudian lanjutkan
Pada sesi 9, 10, dan 11 akan mempelajari tentang konsep adaptasi fisiologi dan juga psikologi pada masa neonatus. Di antaranya adalah mempelajari terkait dengan perubahan adaptasi pada sistem kardiovaskuler, sistem pernafasan, sistem perkemihan, sistem muskuloskeletal, kemudian juga adaptasi psikologi pada ibu dan juga neonatus, pada neonatus yang normal dan juga neonatus yang preterm. Kemudian pada pertemuan 12 hingga 13 akan mempelajari terkait dengan konsep pengendalian kesuburan, di antaranya adalah penjelasan terkait dengan pengertian pasangan usia subur, konsep partisipasi, konsep akseptor dan keluarga berencana, program penurunan angka kematian ibu dan juga bayi, dan juga ketepatan dalam menjelaskan terkait dengan alat kontrasepsi. Kemudian pada pertemuan 14 dan juga 15 akan mempelajari terkait dengan patofisiologi kasus dengan penyebab utama kematian ibu dan bayi. Di antaranya adalah materi terkait dengan konsep patofisiologi kasus dengan penyebab utama kematian ibu, kemudian juga konsep patofisiologi kasus dengan penyebab utama kematian bayi, yang kemudian diakhiri dengan sesi ke-16 yaitu ujian akhir semester. Terkait dengan delivery dan juga interaksi, pada mata kuliah ini menggunakan beberapa bantuan atau device dalam kelancaran perkuliahan. Yang pertama adalah penyampaian materi perkuliahan disampaikan dalam bentuk PowerPoint maupun PDF maupun file lain yang sifatnya mendukung untuk pembelajaran. Kemudian juga akan dibuatkan video pembelajaran oleh dosen dan juga sumber yang disadur. Kemudian juga menggunakan aplikasi seperti Google Classroom, kemudian juga Google Form untuk penyimpanan materi dan juga untuk kuis. Kemudian juga menggunakan aplikasi komunikasi yaitu WhatsApp untuk komunikasi baik melalui chat maupun telepon. Kemudian juga untuk pembelajaran dilaksanakan secara luring dan juga daring. Untuk luring biasanya dilakukan demonstrasi baik di kelas maupun di laboratorium maupun untuk sesi diskusi. Kemudian untuk daring melalui Zoom Meeting maupun melalui Google Meet. Kemudian juga menggunakan aplikasi e-kampus untuk penggunaan absensi kehadiran dan juga untuk penilaian mata kuliah. Untuk metode belajar menggunakan beberapa metode yaitu ada problem based learning, kemudian ada juga case based learning, dan juga analisis video dan juga artikel. Kemudian pada delivery dan juga interaktif berikutnya kita menggunakan Google Classroom. Ini adalah salah satu contoh tampilan pada penyimpanan materi dan juga komunikasi yang digunakan menggunakan Google Classroom. Ini adalah salah satu contoh tampilan pada saat melakukan diskusi secara online, terutama untuk analisis kasus atau juga analisis video pembelajaran. Kemudian untuk penyimpanan nilai dan juga absensi menggunakan aplikasi dari e-kampus dengan contoh tampilan sebagai berikut. Kemudian untuk asesmen, dilakukan standar penilaian berdasarkan beberapa item. Yang pertama adalah pada item ujian akhir semester, pendapatan presentasi 40% dengan indikator dengan tugasnya adalah kajian analisis acuan kebidanan atau berupa project dengan menyesuaikan dari kebutuhan dari CPMK nomor 5. Kemudian pada poin kedua adalah ujian tengah semester dengan presentasi bobotnya adalah 30%. Kemudian untuk pelaksanaan berupa ujian teoritis, baik secara multiple choice maupun secara lisan, untuk pemenuhan CPMK 1, 2, 3, dan juga 4. Kemudian yang berikutnya adalah indikator tugas dengan presentasi 30%. Tugas ini bisa berupa tugas individu maupun tugas kelompok untuk pemenuhan CPMK nomor 6. Untuk metode asesmen yang digunakan adalah diantaranya penugasan analisis kasus, studi kasus MCQ, dan juga essay examination. Berikut ini adalah cuplikan video pembelajaran. Baik, teman-teman, untuk siang ini topik yang akan dibahas adalah terkait dengan adaptasi pada masa neonatus. Dari teman-teman yang ada di Zoom ini, apakah masih ingat dengan istilah neonatus? Apa ada yang masih ingat, teman-teman? Silahkan. Atau sudah lupa semua?
Gimana nih teman-teman? Neonatus masih ingat istilahnya? Atau tidak ada yang tahu? Bayi yang berumur 0 sampai 28 hari, Bu. Oh ya, bayi berumur 0 sampai 28 hari. Nah, kalau teman-teman yang lain, mungkin ada pendapat yang lain? Mungkin sama ya. Baik, kalau gitu saya akan sampaikan refreshing materi terkait dengan adaptasi pada neonatus. Nah, jadi pada neonatus ini perlu melakukan adaptasi karena dia ada masa peralihan, yaitu masa dari intrauterin ke ekstrauterin. Nanti kita akan membahas beberapa adaptasi yang terkait dengan neonatus, di antaranya ada kardiovaskuler, pernafasan, perkemihan, muskuloskeletal, pencernaan, integumen, suhu, dan juga sistem imun. Nah, yang pertama kita akan refresh dulu ya terkait dengan definisi dari neonatus ataupun bayi baru lahir maupun periode neonatal. Jadi, untuk definisinya tersebut ada beberapa yang menyebutkan bahwa periode neonatal adalah masa dari bayi usia 0 hari sampai dengan 28 hari. Ada juga sumber lain yang menyebutkan dari usia 0 hari sampai dengan 1 bulan. Nah, untuk keberhasilan dari periode neonatal atau keberhasilan dari adaptasi bayi dari lingkungan dalam rahim ke luar rahim, ini ditentukan oleh beberapa hal ya. Yang pertama adalah riwayat kesehatan ibu selama kehamilan. Kemudian juga sikap ibu terhadap kehamilan, mungkin kehamilannya direncanakan atau tidak direncanakan. Kemudian ada riwayat persalinan, kemudian juga pengalaman pengasuhan bayi, mungkin ini bukan kehamilan yang pertama, mungkin ini sudah kedua atau ketiga. Ada juga kapasitas fisiologi bayi baru lahir dalam melakukan adaptasi. Mungkin pada saat lahir bayinya ini dalam keadaan matur atau sudah sesuai usianya, atau juga masa prematur. Nah, ini juga menentukan proses adaptasi tersebut. Nah, yang pertama kita akan coba diskusi terkait dengan adaptasi pada sistem kardiovaskuler atau sirkulasi darah. Nah, pada sistem kardiovaskuler ini, teman-teman, kalau sebelumnya di gambar sebelah kiri ini adalah sistem sirkulasi darah pada janin. Kemudian sebelah kanan adalah yang sudah lahir. Pada saat masih janin, sistem peredaran darah janin ini darahnya berasal dari ibu. Kemudian dialirkan ke seluruh tubuh janin, kemudian dikembalikan lagi melalui plasenta juga ke ibu. Nah, setelah lahir, ini dilakukan namanya klem tali pusat atau pemotongan tali pusat. Nah, karena ada pemotongan inilah, maka darah yang awalnya melewati plasenta untuk proses sirkulasinya, maka sudah berubah menjadi proses sirkulasi darah seperti dewasa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah adaptasi pada sistem pernafasan. Jadi pada saat sebelah kiri ya, ini adalah gambar pada saat janin masih di dalam rahim. Jadi di dalam sini masih ada cairan, dipenuhi oleh cairan. Kemudian sebelah kanan ini adalah sudah lahir, ini sudah keluar cairannya. Nah, pada saat sudah masih ada cairan ini dari dalam rahim ini, jadi pada saat si bayi ini melewati jalan lahir, ini akan ada penekanan di dalam rongga dadanya. Dan di dadanya ada penekanan. Nah, akibat dari penekanan itulah kan karena jalan lahir kan cenderung sempit ya. Sempit jadi tertekan dadanya sehingga sepertiga cairan dari paru-paru itu nanti akan keluar pada saat melewati jalan lahir itu. Jadi seolah-olah ada penekanan di rongga dada, kemudian pada saat lahir maka dia akan menghirup udara gitu. Nah, kemudian sisa dari cairan tersebut nanti akan diserap. Kemudian untuk adaptasi dari sistem pernafasan ini sendiri juga dipengaruhi oleh beberapa hal selain daripada stimulasi mekanik karena tadi ada penekanan ya pada rongga dada akibat dari melewati jalan lahir, ada juga stimulasi kimiawi, ada juga stimulasi uteri, ada juga refleksi deflasi Herring-Bewood. Nah, kemudian yang berikutnya
adalah terkait dengan adaptasi pada sistem perkemihan atau urogenital. Kalau pada sistem perkemihan ini biasanya janin dari dalam rahim sudah berkemih ya. Biasanya ini juga menjadi salah satu indikator, misalnya kalau ada yang menyatakan bahwa misalnya air ketubannya misalnya kurang ataupun kurang dari normal. Nah, pada saat dinyatakan seperti itu biasanya dilakukan adalah memeriksa apakah plasentanya ini dalam kondisi baik. Selain itu juga diidentifikasi apakah janin yang di dalam rahim ini dia sudah berkemih dengan baik, karena biasanya kalau sudah ukurannya cukup besar maka dia melakukan perkemihan dengan baik. Jadi kalau dia sudah besar minum air ketuban, maka seharusnya dia disekresikan atau dikeluarkan lagi dalam bentuk perkemihan ini, sehingga nanti air ketuban itu masih dalam jumlah batas yang normal. Nah, jadi pada janin ini sudah berkemih dari dalam rahim, tetapi juga setelah lahir, bayi yang baru lahir ini harus sudah berkemih dalam periode 12 sampai dengan 24 jam setelah lahir, jadi sudah harus berkemih. Kemudian untuk frekuensi pengeluaran urinnya ini minimal harus sudah keluar pada 24 jam pertama. Kemudian selain untuk mengeluarkan memang dari sekresi cairan tubuh, maka proses perkemihan ini juga berfungsi untuk memetabolisme bilirubin yang ada pada darah. Kemudian berikutnya adalah adaptasi pada sistem muskuloskeletal dan juga saraf atau pada sistem gerak ya. Nah, pada sistem gerak ini sebetulnya kan sudah bergerak dari sejak dalam kandungan. Memang pergerakannya masih halus karena memang akan terus berkembang. Begitupun nanti setelah lahir akan terus berkembang. Nah, kemudian pada saat bayi atau bayi ini lahir, maka dia dilengkapi dengan beberapa refleks. Gitu. Pada saat lahir bisa dilihat refleks tersebut. Di antaranya adalah contohnya ada namanya rooting reflex, yaitu ketika kita menyentuh pinggir mulut bayi, maka bayi ini akan menoleh mengikuti arah sentuhan tersebut sambil membuka mulut. Kemudian ada juga swallowing reflex atau refleks menelan. Kemudian ada juga beberapa refleks yang lain, di antaranya seperti refleks Babinski, yaitu ketika kita menggaruk telapak kaki bayi, jempol akan mengarah ke atas dan juga jari-jari akan terbuka. Ada juga refleks Moro atau refleks kaget ya. Ketika kita melakukan mengagetkan bayi dengan tidak terlalu ekstrim ya tentunya, maka dia akan melakukan gerakan dengan memanjangkan lengan dan juga menekuk kaki. Jadi seperti memanjangkan lengan, menekuk kaki, kemudian dipanjangkan lagi. Dan juga refleks-refleks yang lain. Nah, kemudian berikutnya adalah ada namanya adaptasi sistem pencernaan. Jadi pada saat bayi lahir tadi ya sudah dilengkapi dengan refleks menghisap dan juga refleks menelan. Nah, ini juga berfungsi pada saat nanti bayi menyusu pada ibu ya, terutama juga pada saat IMD. Nah, pada saat bayi lahir ini volume lambung sekitar 25-30 mili. Oleh karena itu, pada saat lahir biasanya ASI dari ibu juga belum terlalu banyak karena memang kebutuhan dari bayi itu memang belum banyak. Nah, oleh karena itu yang pada saat awal-awal keluar itu biasanya adalah kolostrum ya. Jadi belum ASI yang sangat banyak tapi biasanya kolostrum. Kolostrum ini konsistensinya itu seperti kental, berwarna kuning, juga sangat kental, dan biasanya dia keluar pada hari-hari awal, mungkin hari pertama, hari kedua setelah bersalin, dan itu cukup untuk memenuhi kebutuhan bayi yang baru lahir. Nah, kemudian juga pada saat lahir bayi ini bisa dilengkapi dengan lemak coklat juga. Nah, utamanya pada sistem pencernaan ini adalah kalau sekarang sudah dicanangkan ya untuk konsumsi ASI saja sampai dengan 6 bulan atau kita sebut dengan ASI eksklusif, dan untuk bisa meningkatkan kemampuan ASI eksklusif tersebut untuk meningkatkan peluangnya menjadi lebih besar, maka harapannya setiap bayi yang lahir itu dilakukan inisiasi menyusu dini. Jadi itu
menurut referensi bisa meningkatkan kemungkinan untuk bayi melakukan ASI eksklusif. Kemudian berikutnya adalah adaptasi pada sistem integumen. Pada sistem integumen atau sistem kulit ini pada saat bayi lahir itu ada seperti tepung ya, tepung putih itu sebetulnya adalah barnic caseosa atau lemak yang fungsinya adalah melindungi dari suhu yang ekstrim karena perubahan ya. Kalau di dalam rahim kan dia hangat sesuai dengan suhu ibu dan cenderung hangat. Gitu. Ketika dia keluar maka dia harus adaptasi dengan suhu lingkungan yang mungkin berbeda sekali dengan suhu dalam rahim. Oleh karena itu pada saat lahir dia dilengkapi dengan lemak coklat dengan barnic caseosa ini untuk bisa memaksimalkan adaptasi suhu tubuhnya. Oleh karena itu pada saat bayi yang sudah lahir itu biasanya segera dikeringkan tetapi tidak langsung dimandikan. Nah, kemudian berikutnya adalah untuk adaptasinya yaitu adaptasi suhu tubuh. Jadi pada saat bayi sudah lahir ada beberapa cara dari si bayi tersebut kehilangan panas, jadi menjadi lebih cepat dingin. Yang pertama adalah kalau dia tidak segera dikeringkan. Jadi kalau bayi tidak segera dikeringkan, maka dia bisa kehilangan panas dari situ. Oleh karena itu, pada saat bayi persiapan untuk melahirkan, biasanya ada salah satunya adalah menyiapkan handuk atau kain ya. Itu berfungsi untuk mengeringkan tubuh bayi, karena biasanya kan setelah lahir dia masih ada cairan ketumban ya. Jadi langsung dikeringkan supaya tidak kehilangan panas akibat dari tidak segera dikeringkan dari air ketumban. Kemudian berikutnya adalah konduksi, yaitu kontak kulit dengan benda yang permukaannya lebih dingin. Nah, yaitu misalnya diletakkan di tempat yang dingin tanpa diberikan alas. Kemudian berikutnya adalah konvensi, yaitu kehilangan panas akibat suhu yang dingin dari ruangan tersebut, misalnya pada penggunaan AC atau kipas atau meletakkan posisi janin itu tempatnya di dekat jendela misalnya. Nah, kemudian berikutnya adalah radiasi, yaitu jika bayi dekat dengan benda yang memiliki suhu lebih rendah dari dirinya. Oleh karena itu, untuk mencegah kehilangan panas, maka diharapkan yang pertama adalah ruangan bersalin ini memiliki suhu yang ideal. Yang berikutnya adalah segera mengeringkan bayi tanpa terlalu membersihkan barnic caseosanya, jadi tanpa membersihkan lemak-lemak atau putih-putih yang ada pada saat bayi lahir ini menempel pada kulitnya. Jadi mengeringkan bayi dengan tap-tap gitu ya. Jadi tidak terlalu membersihkan barnic caseosanya supaya tetap terlindungi dari perubahan suhu. Kemudian melakukan kontak kulit. Ini biasa dilakukan adalah inisiasi menyusu dini supaya dia langsung touch skin ya dengan tubuh ibu. Kemudian berikutnya adalah kangguru mother care, yaitu untuk bayi yang kurang dari 2,5 kg itu dilakukan kangguru mother care. Kemudian tidak memandikan bayi terlalu cepat, minimal 6 jam. Kemudian memakaikan selimut atau pakaian pada bayi. Biasanya kalau baru lahir di bedong ya, untuk mencegah kehilangan panas. Nah, yang berikutnya adalah adaptasi sistem imunologi. Kalau pada saat masih di dalam rahim, bayi ini sistem imunnya mengikuti imun ibu. Jadi untuk kesehatan ibu ini juga cukup menentukan bagaimana kesehatan dari janin. Oleh karena itu biasanya ibunya diharapkan menjaga pola makan dan sebagainya, karena apa yang dikonsumsi ibu, bagaimana ibu menjaga pola hidup sehari-hari, kemudian juga perilaku ibu itu menentukan juga janinnya gitu. Nah, setelah lahir kan berarti sudah terpisah dari tubuh ibu. Nah, oleh karena itu untuk sistem imunologi pada bayi baru lahir ini ada beberapa yang dilakukan, seperti kekebalan pasif, kekebalan innate, kekebalan aktif, ada juga dengan menggunakan ASI. Nah, kelebihan dari ASI ini adalah dia mengandung antibodi yang disebut dengan imunoglobulin A yang langsung diberikan dari ibu ke anaknya melalui menyusui, sehingga bisa melindungi bayi dari berbagai infeksi dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, untuk imunisasi aktif ini juga
seperti dilakukannya imunisasi ya. Jadi diberikan virus yang sudah dilemahkan supaya mereka terlatih untuk menghadapi jenis kuman tersebut sehingga memiliki kekebalan tubuh. Nah, itu tadi yang saya sampaikan. Dari teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan? Mungkin kita lanjut dulu ya ke kuis ya. Nah, sekarang coba teman-teman perhatikan ya pada layar. Pada layar ini ada gambar bayi yang sedang menangis. Nah, bayi yang sedang menangis ini pada bayi baru lahir. Kalau menurut teman-teman, bayi yang sedang menangis dengan kuat tersebut sebetulnya sedang melakukan tepatnya ya lebih banyak pada adaptasi sistem yang mana? Apa kardiovaskuler, apa pernafasan, atau perkemian, atau yang lainnya? Coba teman-teman jawab. Pernafasan, Ibu. Pada pernafasan ya. Baik, yang lain setuju? Setuju, Ibu. Ya, baik. Nah, berikutnya adalah pada bayi baru lahir, dia dilakukan klem tali pusat. Nah, kalau menurut teman-teman, pada saat diklaim ini, maka tubuh akan melakukan adaptasi. Nah, bagian sistem organ mana yang paling beradaptasi terhadap post klaim tali pusat ini? Silakan teman-teman. Kardiovaskuler. Kardiovaskuler ya, baik. Kemudian berikutnya adalah pada bayi yang baru lahir, maka dia harus melakukan mengeluarkan ya urin selama 24 jam maksimal pertama. Kalau menurut teman-teman, kalau bayi ini melakukan perkemihan pada 24 jam pertama, sedang melakukan adaptasi pada sistem yang mana? Adaptasi sistem perkemihan. Oke, baik. Kita lanjut ya. Nah, berikutnya adalah gambar pada bayi yang sedang menyusu. Nah, pada bayi yang sedang menyusu ini, dia akan mendapatkan nutrisi sekaligus juga kekebalan dari tubuh ibu. Kalau dari teman-teman, ini bayinya sedang lebih banyak melakukan adaptasi pada sistem yang mana? Imunologi. Imunologi, baik. Kemudian berikutnya adalah bayi baru lahir yang dimandikan. Ini kan tidak langsung dimandikan ya, jadi ditunda dulu minimal 6 jam baru dimandikan. Nah, karena ditunda dulu ini sebetulnya bayinya diminta untuk melakukan adaptasi atau supaya bisa beradaptasi dulu pada organ yang mana? Kalau menurut teman-teman. Jadi dia ditunda dulu adaptasi suhu tubuh. Adaptasi suhu tubuh ya. Suhu tubuh. Yang baik. Oke, teman-teman, itu yang saya sampaikan. Dari teman-teman ada yang mau didiskusikan? Sudah cukup ya? Baik, kalau begitu saya ucapkan terima kasih teman-teman sudah bergabung pada siang hari ini. Saya izin dokumentasi terlebih dulu. Baik, sekali lagi terima kasih teman-teman. Saya izin tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.